terasa? Yes, yes, yes. Ya, tanpa terasa sudah 4 bulan lamanya kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Adik-adik juga tidak bertemu dengan teman-teman sekolah minggu dan juga dengan guru-guru sekolah minggu adik-adik di gereja. Ya, itu semua kakak yakin tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih bisa menonton video ini dan juga kita masih bisa bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kakak minta semuanya adik-adik yang saat ini sedang menonton video ataupun nantinya minggu depan atau 2 minggu depan kita melakukan ibadah secara virtual dengan aplikasi Zoom. Kakak minta semuanya tetap semangat dan tetap bersukacita. Kita harus bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu pertama, lagu pembukaan yang mengatakan Bapakku datang padamu. Kita semuanya mengikuti ibadah sekolah minggu lagi ya Tuhan, biarpun ibadah sekolah minggu kami lakukan di rumah, tidak datang ke gereja, tapi itu semua dapat memberikan kami banyak sekali berkat di dalamnya ya Tuhan. Kami juga boleh menerima sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kami, memberkati anak-anak Tuhan yang boleh menonton video YouTube ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan, kekuatan, kepintaran, sehingga kami semua boleh tetap dalam lindungan Tuhan juga, sehingga kami boleh berkumpul kembali di gereja Tuhan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh menjadi seturut dengan kehendak Tuhan itu saja. Memberkati bagi kakak yang akan memimpin puji-pujian, juga bagi Kak Afria yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarkanlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak minta semuanya untuk bangkit berdiri. Mungkin adik
adik-adik yang lagi ada di rumah, ada yang lagi duduk atau mungkin ada yang lagi tiduran, kakak minta semuanya bangkit berdiri karena saatnya kita akan menyanyikan lagu-lagu yang menggunakan gerakan. Lagu pertama kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik masih belum capek kan? Boleh juga satu lagu yang pakai gerakan. Lagu selanjutnya kita akan menyanyikan masih lagu yang menggunakan gerakan, yaitu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Bagi adik-adik yang belum tahu lagu ini, mungkin bisa lihat kakak sambil bergerak ya, gerakannya juga mungkin adik-adik belum tahu. Bisa lihat kakak bergerak, kita nyanyi bareng-bareng bersama-sama dan juga bergerak bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ya, lagu selanjutnya yang menggunakan gerakan kita akan nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan
Ya, lagu selanjutnya kita akan menyanyikan I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fria. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu yang mengatakan Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Fria. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati kami Tuhan, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ada perak, tak ada emas. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah.
Ada seorang pria di gerbang indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Bolehkah saya mendapat sedikit uang? Ia bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Kedua murid itu menatapnya. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. Pandanglah kami, kata Petrus. Pria itu menyangka akan diberi uang. Padaku tak ada perak maupun emas, kata Petrus. Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kata Petrus, berjalanlah. Petrus memegang tangan orang itu, dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan. Kita jawab pertanyaan dulu ya, apakah Petrus dan Yohanes punya sesuatu yang lebih baik daripada uang untuk diberikan kepada pria itu? Ya, betul. Ia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman Bait Allah. Lihatlah, ia tidak hanya berjalan, namun juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Biasanya orang-orang melihat dia di pintu gerbang. Mereka tahu ia cacat sejak lahir. Tapi sekarang, ia bisa berjalan dan meloncat-loncat sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Semua orang takjub. Ayo kita jawab pertanyaannya dulu ya. Siapa yang disembuhkan Petrus dalam nama Yesus? Gambar 1, 2, atau yang ketiga? Ya, benar. Gambar yang pertama. Petrus memberitahu mereka tentang kuasa Dia yang telah menyembuhkan orang itu. Ia memberitahu mereka tentang Yesus. Setelah itu, banyak di antara mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus juga. Mari jawab pertanyaan terakhir. Semua orang takjub saat orang itu mulai berjalan dan banyak orang di antara mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Benar atau salah? Ya, betul sekali. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bagaimana demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Seketika itu juga orang yang lumpuh dari lahir itu bisa berjalan. Tidak hanya bisa berjalan, tapi dia juga bisa melompat.
menari, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan Matius 21 ayat yang ke-22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, jadi adik-adik, kalau kita berdoa untuk orang yang sakit, misalnya untuk mama atau papa kita yang sedang sakit, untuk saudara kita, atau mungkin diri kita sendiri, dan kita doakan dengan penuh kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan akan menyembuhkannya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan kita, memulihkan kondisi kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang Petrus lakukan pun kita bisa lakukan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka mujizat itu menjadi bagian kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Berkati kami, mampukan kami agar kami boleh sungguh-sungguh dengan yakin berdoa kepada Tuhan, sehingga ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan.